Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran.com channel. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk membuat KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita mulai materinya, yaitu dengan pembuatan KKM, apa saja yang harus disiapkan. Nah, di sini ada contoh KKM yang telah saya buat ya. Nah, prinsip dasarnya dalam KKM itu, Ibu Bapak harus mengetahui kompetensi dasarnya atau indikatornya. Nah, kalau kompetensi dasar ini sudah ada dalam kurikulum ya, kita tinggal copy paste. Kemudian yang kedua yang harus Bapak Ibu guru ketahui yaitu dalam KKM itu, dalam kriteria ketuntasan minimal itu ada 3 aspek ya. Ada 3 aspek yang harus dipertimbangkan ya, yaitu yang pertama kompleksitas, yang kedua daya dukung, yang ketiga impact siswa. Nah, kompleksitas ini tingkat kesulitan materi. Nah, Ibu Bapak pasti bisa memperkirakan materi ini tingkat kesulitannya bagaimana, tinggi atau rendah ya. Itu. Di sini saya membuat rentang angka 3 sampai angka 1 ya. Kemudian yang kedua daya dukung. Nah, daya dukung ini menyangkut dengan kesiapan fasilitas di sekolah kita itu ya, atau bisa juga media untuk menyampaikan materi itu apakah didukung tidak. Nah, itu dilihat dari lingkungan sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu impact siswa. Impact siswa ini menyangkut input ya, input siswa yang masuk ke sekolah kita itu biasanya dites dulu. Nah, kita lihat ini bisa melalui pretest ya, melalui pretest waktu menjadi siswa baru. Nah, kalau untuk kelas 2 tidak bisa pretest, kita kan sudah tahu bagaimana kemampuan siswa kita itu pada waktu kelas 10. Untuk kelas 3 juga sama, ya untuk kelas 12 juga sama, kita bisa mengetahui kemampuan siswa itu dari dia ketika kelas 11 ya. Ini impact siswa, jadi kemampuan siswa, kemampuan dasar siswa itu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini saya sudah membuatnya. Kita buat yang blank ya, kita buat yang blank dulu agar nanti penghitungannya secara otomatis, tidak usah dibuat, tidak usah dihitung secara manual. Nah, di sini kita buat judulnya dulu ya, kriteria ketuntasan minimal, atau bisa saja dikopikan yang tadi ya agar lebih agar lebih cepat ya untuk ininya, untuk pembuatannya. Boleh di ya agak loading ya, kita kopikan saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungannya secara otomatis ya, dengan menggunakan aplikasi Zoom dalam tabel Excel ya. Waduh, ini juga ini. Nah, ini kita kopikan saja yang atasnya saja ya, agar lebih cepat. Nah, kita kopikan saja. Nah, setelah kita kopikan, kita atur dulu. Nah, ini sebetulnya untuk pembuatan KKM dengan menggunakan Excel ini paling mudah menurut saya. Kita atur kolomnya agar ini jaraknya tidak bertumpuk ya. Nah, ini
Nah, ini ketiga unsur ini sudah ada kompleksitas, rentang nilainya 3 sampai 1, daya dukung rentang nilainya 1 sampai 3, indeks siswa rentang nilainya 1 sampai 3 ya. Nah, kita harus tahu dulu. Nah, di sini kan ya kompleksitas ada 3 rentang. Daya dukung ada 3 rentang dan indeks siswa ada 3 rentang. Ini kalau dijumlahkan 3 ditambah 3, 6 ditambah 3 berarti 9. Nah, nanti rumusnya kita masukkan ke dalam kolom nilai KKM ini ya. Tapi sebelumnya kita kopikan dulu eh, KD-nya ya, kompetensi dasarnya dulu ya. Kita kopikan kompetensi dasarnya dulu. Nah, ya, ini untuk mudah atau bisa dilihat di kurikulum ya. Kita kopikan, kita paste dulu. Nah, ini sudah ya kompetensi dasarnya ini ada 18. Nah, di sini pada kolom kompetensi dasar atau indikator bisa juga menggunakan indikatornya. Nanti kompetensi dasar yang 3.10 indikatornya apa saja ya. Kebetulan di sini saya tidak ingin ribet, saya menggunakan kompetensi dasar saja. Misalkan di sini ya kompleksitas mengevaluasi pengajuan penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Nah, kompleksitasnya apakah ini mudah, sulit, atau sedang? Nah, di sini saya memberikan nilai 2. Ya, kalau 2 itu berarti sedang. Kalau 3 berarti tingkat kesulitannya tinggi. Kalau 1 berarti tingkat kesulitannya itu mudah ya. Kemudian daya dukungnya. Nah, di sini dalam materi mengevaluasi pengajuan penawaran. Daya dukung di lingkungan kita apakah mendukung atau tidak? Nah, kalau di sekitar lingkungan, misalkan sekolah saya, untuk mengevaluasi pengajuan penawaran dalam teks negosiasi, saya rasa ini daya dukungnya tinggi. Ya, kenapa? Karena teks negosiasi itu bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun juga. Itu ya, dalam kehidupan sehari-hari saya beri angka 3 saja. Kemudian indeks siswa. Nah, indeks siswa. Nah, lihat daya dukung indeks siswanya, kemampuan dasar siswanya. Apakah mampu atau tidak? Ini kebetulan kelas 10 ya, kelas 10. Jadi setiap sekolah itu akan berbeda-beda. Kebetulan di sekolah saya itu untuk yang angkatan sekarang melihat nilai dari semester 1 itu ternyata agak lumayan tinggi ya. Jadi indeks siswa di sini saya beri angka 3, ya, berarti tinggi. Jadi siswa mudah memahami untuk ini saya. Nah, kalau kita sudah memberi nilai 2, 3, 3 itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung KKM-nya ini ya. KKM ini ada rumusnya ya. Kita menggunakan sama dengan, kemudian kita gunakan aplikasi Zoom, kemudian dalam kurung ya, ini harus dalam kurung, harus hati-hati karena ini merupakan aplikasi dalam Excel ya. Nah, Zoom, kemudian yang 2, 3 ini dijumlahkan ya, dijumlahkan. Nah, jumlahkannya tinggal disorot saja, kemudian sorot ini terus pakai koma, klik lagi yang ketiganya, koma, kemudian klik lagi yang ketiganya. Nah, setelah itu kurung tutup, dari kurung tutup. Nah, itu kemudian dibaginya ini pakai per saja ya, dibagi jumlah tadi 3 tambah 3 tambah 3 9 ya, 9. Nah, kemudian dikali 100. Di sini kali saya menggunakan lambang bintang ya dalam proses. Kemudian 100 ini 100%. Kalau sudah selesai ini tekan enter. Nah, nanti akan ada jumlah 88,889. Itu hasilnya menggunakan Excel.
Nah, ini hanya awalnya saja. Nanti selanjutnya itu mudah, tinggal di copy paste ya. Nah, ini 88,889 ini kan terlalu panjang, kita atur untuk menghilangkan komanya itu ya. Atau di sini ada 0,000. Nah, ini kurang ya. Oh, ini tambah, berarti yang pinggir di sini. Agar berkurang, nanti dibulatkan secara otomatis ya. Itu mudah kan? Ini bisa dipelajari oleh siapapun ya. Nah, nanti untuk selanjutnya tinggal diberi untuk mengkopikan ya ke sini ya. Kolom ini selanjutnya untuk KD yang kedua, untuk KD yang selanjutnya ya. Tinggal di copy saja. Nah, bagaimana caranya? Di drag saja ke bawah. Drag. Nah, sampai 18. Sudah, ini. Kenapa ini hasilnya 0? Karena di sini belum diberi angka. Ya, itu. Nah, coba yang 4.10 menyampaikan pengajuan penawaran persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi ini menyampaikan secara lisan ya. Kompleksitasnya diberi 2. Daya dukungnya ini untuk menyampaikan ini bisa disampaikan di kelas atau di lingkungan. Ini bisa tidak. Nah, untuk intake siswa, saya menilai untuk menyampaikan pengajuan berarti secara lisan itu siswa kurang aktif ya di sekolah saya. Entah kalau di sekolah Bapak Ibu. Nah, saya beri nilai 2. Enter, langsung otomatis muncul angka 8. Itu ya, mudah kan? Nah, itu kita lakukan selanjutnya ya. Selanjutnya sampai ke yang kompetensi dasar 18 ya. Itu coba ini yang ini. Karena saya ini udah biasa, ini 2 ya. Ini bisa disilakan menurut Bapak Ibu guru. Nah, jadi 67 berubah kan? Coba yang ini kalau bisa saya isi 2 3 kemudian di sini 2 lagi. Nah, 78 muncul. Lanjut seterusnya. 2 misalkan ini untuk menghubungkan sebagai kebutuhan dalam komunikasi siswa dalam debat. Nah, menurut saya ini kompleksitasnya 2, kemudian daya dukung siswanya kurang dalam berbicara ya 2,67 dan selanjutnya ya. Kemudian mengonstruksi permasalahan sudut pandang. Nah, dalam ini ya debat ini di lingkungan saya ini agak sulit ya untuk mengajak siswa untuk berbicara, itu agak sulit di sekolah saya. Jadi siswanya pasif ya. Nah, saya beri angka 2 saja di sini. Terus mengulang masalah isu dalam debat juga ini 2 ya dalam debat. Saya materi debatnya dari 67 saja. Menilai hal yang dapat dipelajari dari teks biografi ya ini. Saya agak ini kesulitannya kedua. Langsung ini otomatis berubah karena dari 0 ini jadi 78. Ini juga kan 0. Kita buat saja, misalkan asal saja ya saya buatnya. 2 berubah 78. Langsung 2 misalkan ini untuk kalian boleh itu berarti 2 kemudian mengidentifikasi suasana ini saya buat kalian. Kemudian mendemonstrasikan, membacakan atau melakukan musik. Nah, ini kemudian di sekolah saya anak-anaknya agak aktif dalam bernyanyi ya. Jadi tapi daya dukungnya kurang ya, jadi 2 saja. Tapi infeksinya tinggi. Ya. Kemudian menganalisis itu semuanya fungsi. Saya ini 2 ya. Menulis puisi ya, menulis puisi ini anak-anak agak ini ya. Oke. Kemudian menganalisis isi dari minimal 1 buku fiksi. Nah, ini kompleksitasnya tinggi ya.
Untuk sistem ini agak kurang. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Nah, ini sudah semuanya terisi secara otomatis ya di satu daftar. Dari tengah posisinya terus ya di klik ini di tengah ya. Ini posisinya di scroll dulu ke ya, rapih ya. Nah, nanti ini dari ini 89 sampai ke bawah 56. Ini KKM per HD. Nah, bagaimana kalau kita mau KKM per mata pelajaran? Per mata pelajaran tinggal di sini. Lihat saja di sini kita buat KKM ya, jumlah KKM. Ini jumlah KKM mata pelajaran ya. Terus di sini kita buat sama dengan Zoom. Ini sebetulnya mudah menggunakan aplikasi dalam Excel. Zoom ini kan dijumlahkan, kita scroll ke atas. Nah, ini 89 sampai ini tinggal ditarik saja. Nanti secara otomatis tidak perlu koma juga, langsung F8 sampai F26. Jadi ini F di kolom F ini ya. Ini dari F berapa? Di sini F8 ini, F8 sampai F ini F25 ini ya. Kemudian beri kurung tutup dibagi berapa? Ini jumlah KD-nya ini ada 18. Dibagi 18. Nah, ada yang salah, maaf. Kita ulangi lagi. Sama dengan kemudian dalam kurung, kita scroll lagi dari atas. Ya, kurung tutup. Bagi jumlah KD-nya ada 18. Nah, ini hasilnya 71 KKM. Ya. Nah, bagaimana biasanya seperti di sekolah saya itu dipatok oleh pihak kepala sekolah. Jangan memberikan nilai paling kecil pada anak. KKM-nya udah 75 saja. Nah, sedangkan ini 71 kan? Kita ubah saja. Kita ubah beberapa angka. Nanti akan berubah otomatis ini. Misalkan ini. Ubah saja 2. Yang ini 2. Itu kan? Berubah. Terus ini coba 3. Nah, yang ini. Tuh, jadi 73. Jadi 71. 3. Berubah lagi. Nah, 73. Kita ininya ini 75 ya. Ini ubah saja 3. Nah, 70. Nah, ini ubah menjadi 3. Udah, ini bisa 75. Jadi tidak usah dihitung secara manual. Ini ya cara penghitungan KKM dengan menggunakan Excel ya. Dengan menggunakan Excel mudah dan cepat gitu ya. Bagaimana? Katanya dalam penghitungan KKM itu ada yang menggunakan kompleksitas, misalkan menggunakan 75. Kemudian daya dukung ada yang menggunakan 78. Boleh tidak? Boleh ya. Asal nanti di sininya dibagi saja. Nah, misalkan ya, kita ubah ini misalkan yang ini 75. Ini 75. Ini misalkan 70. Ini 70. Baik. Jadi di sininya, nah di kolom ini ya, kita ubah sama dengan zoom dalam kurung ini dijumlahkan saja.
perjumlakan kurung tutup, nanti dibagi. Nah, dibaginya ini 1, 2, 3, ada 3 kan, dibagi 3, nanti kan masukkan 72. Nah, jadi untuk penggunaan KKM itu boleh menggunakan angka 1, 2, 3, boleh juga menggunakan angka puluhan, tapi nanti rumusnya akan berubah ya. Kita ada lagi yang tadi. Demikian ya cara membuat KKM dengan menggunakan aplikasi Zoom dalam Excel. Ini sangat mudah dan bisa diikuti oleh siapapun ya. Bapak Ibu guru jangan segan untuk ngotak-ngatik komputer, terutama untuk Excel ya. Demikian pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.